Macan benar-benar sudah dijadikan kucing dapur sama tukang kayu. Bukan kasih contoh yang baik sebagai seorang pemimpin, malah memperlihatkan seorang pemimpin yang penakut. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Guys, kalau jadi presiden cuma buat nyari utangan ke negara lain, dah, gue juga bisa guys, 10 periode gue sanggup. Ini salah satu bukti jika pemimpin bukan pilihan rakyat, melainkan pilihan hasil kecurangan produk Jokowi, sehingga tidak merasa percaya diri. Pak Prabowo Subianto, Anda sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Anda adalah Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Tapi kalau Anda mengkacungkan diri terhadap si brengsek Sarkowi, rakyat semesta siap melawan Anda. Waduh, semakin parah apa yang menjadi komentar para netizen terkait dengan Pak Prabowo yang dianggap sebagai badut, yang dianggap sebagai macan yang dijadikan kucing dapur oleh tukang kayu. Tidak hanya itu, ada juga Pak Said Didu yang mengatakan secara tegas bahwa Jokowi lah yang merusak Prabowo. Jokowi lah yang merubah pola pikir Pak Prabowo. Ngeri. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut videonya seperti apa, secara lengkapnya seperti apa. Dan jangan lupa sahabat-sahabat komentari apa yang menjadi tohokan-tohokan para netizen ini dan juga Pak Said Didu. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, macan benar-benar sudah dijadikan kucing dapur sama tukang kayu. Bukan kasih contoh yang baik sebagai seorang pemimpin, malah memperlihatkan seorang pemimpin yang penakut, mengikuti semua instruksi tukang kayu. Katanya berintegritas, nasionalis, patriotik, ternyata cuman boneka badut. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Ngeri ya. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Itu dulu. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si fufu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk fufu Bapak. Guys, kalau jadi presiden cuma buat nyari utangan ke negara lain, dah, gue juga bisa guys, 10 periode gue sanggup. Lah, kirain mah punya strategi lain, sama aja nyari utangan juga. Ujung-ujungnya ntar rakyat juga yang sengsara, pajak dinaikin, subsidi dicabutin. Lah, beban utang negara lagi aja. Ampun. Salah apa sih rakyat Indonesia? Begini amat cobaannya ya. Ampun. Saya akan menyampaikan sebuah ekspresi kekecewaan dan kemarahan. Barangkali ini dari atau mewakili sebagian besar rakyat. Ekspresi kekecewaan dan kemarahan terhadap Presiden baru kita, Prabowo Subianto. Ini salah satu bukti jika pemimpin bukan pilihan rakyat, melainkan pilihan hasil kecurangan produk Jokowi, sehingga tidak merasa percaya diri. Pak Prabowo Subianto, Anda sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Anda adalah Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia.
Tapi kalau Anda mengkacungkan diri terhadap si brengsek Sarkowi, rakyat semesta siap melawan Anda. Kebijakan itu harus berpihak dan menguntungkan rakyat, Pak Prabowo, bukan buat segelintir oligarki. Maka tuntutan kami adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran Fufufafa yang niradab. Nah, itu teman-teman, ini adalah ekspresi kekecewaan dan kemarahan rakyat ya, yang termanifestasikan dalam sebuah status dari teman saya Pak Aryadi ini. Saya kira ini adalah kemarahan kita semua. Kita berharap ya, saya belajar ilmu politik walaupun hanya pengantar, bahwa dalam meraih kekuasaan bisa digunakan bermacam-macam cara, bahkan termasuk dengan kudeta. Ya, contoh Libya. Dulu Kolonel Muammar Gaddafi, pangkat masih kapten pada waktu itu, tahun 1969. Dia mengkudeta Raja Idris. Pada waktu itu Libya masih berupa kerajaan. Tapi kemudian setelah dia berkuasa, ya, Kapten Muammar Gaddafi yang akhirnya beliau mementokkan pangkatnya berlaku nasional. Pangkat tertinggi di Libya, angkatan bersenjata Libya adalah kolonel. Maka dia sangat legend dengan sebutan Kolonel Muammar Gaddafi. Beliau memimpin Libya dengan sangat luar biasa. Libya maju, rakyatnya makmur. Bahwa kemudian di kemudian hari dia ditumbangkan oleh kekuatan Amerika, itu soal lain. Tetapi sekarang rakyat Libya menyesal telah kehilangan seorang pemimpin yang sejati seperti Kolonel Muammar Gaddafi. Seharusnya Pak Prabowo juga seperti itu. Seharusnya Anda berkali-kali mencapreskan diri dan akhirnya bisa menang dengan mengikuti polanya si Jokowi dengan kecurangan. Oke, nggak apa-apa. Tapi silahkan Bapak memimpin negara ini, memimpin bangsa ini dengan baik, sejahterakan rakyat, bukan sejahterakan oligarki dan negeri di daratan seberang sana. Itu Pak Prabowo pesan kami. Terima kasih. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen maupun kritikannya yang sangat keras terhadap Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan bahkan netizen berharap bagaimana agar Pak Jokowi bisa diadili dan Fufufafa dimaksulkan, agar Pak Prabowo bisa tenang dan menjadi presiden yang mandiri tanpa dikontrol atau dikendalikan oleh si Mulyono. Nah, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abang tadi, bahwa kalau sampai Pak Prabowo tidak lepas dari genggaman Pak Mulyono, tidak mau lepas dari bayang-bayangnya Pak Mulyono, maka akan berbahaya ke depannya. Rakyat tentu akan melawan setiap gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena tentunya rakyat atau sebagian besar rakyat Indonesia sudah muak dengan gaya kepemimpinan Pak Mulyono. Apakah mungkin Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang selama ini dibangun oleh Pak Mulyono, yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan juga kepentingan golongannya, tanpa berpikir bagaimana harapan rakyat Indonesia yang sangat menantikan kesejahteraan, bukan kesejahteraan untuk penguasa semata. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.